saya idap itu sejak usia segitu, usia 10 tahun tadi. Kelas 4 SD. Nah, itu perasaannya gimana itu, Mas? Tahu Uh, kalau kena kalau glaukoma perasaannya terus bisa jadi dibilang blind. down pasti. Kenapa saya bilang terjangkau? Karena memang kebanyakan orang mikir, wah saham itu pasti pemainnya orang-orang yang udah duitnya udah nggak karuan di mana-mana ya. Nah, Ya itu mungkin Mas. bisa dibilang gitu. Bisa juga dibilang gitu, tapi ya nggak semua orang pemain saham kayak gitu. Tuh, jadi ada memang pemain saham itu yang kecil-kecilan karena memang kalau dibilang terjangkau ya terjangkau memang gitu loh. Tergantung kita mandang sahamnya. Kalau saham-saham yang kita cari, yang kita ingin, yang kita incer itu saham-saham yang Halo Sobat Komloping, balik lagi sama saya Indra Cahya Wiguna. Kali ini saya mau obras lagi nih bareng sama teman tunanetra. Kalau kemarin kan ada teman kita, Mas Reza, dengan interestnya dia bermain musik atau bermusik. Kali ini saya mau ngobrol lagi, mau obras lagi, mau ngobrol santai lagi. Di sini saya sudah ditemenin sama Mas Akbar. Halo Mas Akbar. Oke, halo Mas Indra. Salam baik, Apa kabar salam Mas sehat. Akbar? Salam sehat Mas Akbar. Alhamdulillah, sehat. Salam sehat Mas Indra. Mas Akbar dari mana Mas Akbar? Saya asalnya dari Jawa Timur, Surabaya. Wah, di Jawa Surabaya Timur. gimana Mas Akbar? Surabaya sekarang ya karena masih masa pandemi jadi Aha. suasananya adem ayem, sepi. Tidak ada aktivitas yang berarti ya. Iya, samalah. Kurang lebihnya sama kayak di Jakarta kan Mas Indra? Waduh, Oh. iya sama nih di sini juga. Berarti untuk saat ini aktivitas Mas Akbar apa aja ini? Hmm, kalau saya sementara ini aktivitasnya selain mengajar Oh, secara mengajar. online, Aha. mengajar secara online, cuman ya nggak seaktif eh, maksudnya maksudnya waktu sebelum pandemi. Aha. Nah, selain itu juga selain mengajar online itu, saya juga udah lama sih tapi itu jadi trading, invest. Wow. Ya, invest saham, dalam hal ini saham, kan invest macamnya banyak. Wow. Wah, Spesifiknya invest ini saham. menarik ini nih. Tuh, jadi ada dua kesibukan yang rutin saya lakukan ya. Satu, Aha. mengajar online, walaupun Aha. nggak seaktif hari-hari biasanya, maksudnya waktu sebelum pandemi. Terus yang kedua, Aha. invest atau trading, bermain saham, jual Waduh, beli saham. menarik ini. Ini Tuh. saya akan coba bahas yang invest kayaknya menarik nih. Tapi sebelum itu Oke, saya mau boleh. tahu dong. Sebelum itu saya mau tahu Mas Akbar ini tunanetra low vision atau totally blind ya? Kalau saya sendiri kondisinya sekarang alhamdulillah blind. Oh, Ah, Pak. alhamdulillahnya blind. Kalau boleh tahu karena apa Hmm. Mas diagnosanya sebelumnya? Mungkin bisa cerita sedikit lah tentang kondisinya Mas Oke, Akbar oke. sama teman-teman. Oke, siap. Jadi sebelumnya saya pernah melihat, maksudnya pernah Aha. menjadi orang, maksudnya pernah lihat ya, pernah normal, pernah bisa melihat dunia Mhm. sampai dengan usia 11 tahun. 11 tahun, 10 tahun. 11 tahun, 10 Oke. tahun. Setelah itu saya kena apa ya, bisa dibilang ujian dari yang kuasa. Saya diberikan sebuah penyakit yang itu menyerang bagian panca indera, ya, panca indera, yaitu Hmm. yang biasanya disebut dengan glaukoma. Oh. Jadi karena glaukoma itu sekarang saya kondisinya blind karena memang dari awal pertama kali kena Aha. glaukoma sampai sekarang ini memang
nggak langsung terus gelap total, Aha, nggak, perlahan, ya. perlahan, perlahan. Dan sekarang kalau detik ini saya ditanya, saat ini itu kondisinya memang blind. Gitu. Tapi kalau sejak kapan blind itu bukan Aha. sejak lahir. Gitu. Jadi ya Oke. sekurang-kurangnya 6 tahun lah, 6 tahun 7 tahun lalu itu baru saya mengalami tunanetra blind ya. Blind total Oh. itu baru sekurang-kurangnya lah, sekurang-kurangnya 7 tahun 6 tahun lalu. Gitu. Tapi ketika usia 10 tahun 11 tahun itu sudah tadi itu glaukoma tadi itu udah saya idap itu sejak usia segitu, usia 10 tahun tadi. Kelas Hmm. 4 SD. Nah, Nah, itu perasaannya gimana itu, Mas? Tahu uh, kalau kena kalau glaukoma perasaannya terus bisa jadi dibilang blind. down pasti ya down. Maksudnya pernah di momen-momen seperti itu pasti pernah. Itu kan maksudnya Aha. saya nggak akan bilang terus ya ketika turunan itu ya kuat-kuat strong aja gitu. Enggak, memang ada di momen-momen tertentu itu sedih, itu benar-benar meratap, maksudnya kayak nggak ada harapan lagi. Itu saya pernah merasakan itu di tahun-tahun pertama mungkin. Tahun-tahun pertama menjadi mestinya mengidap glaukoma tadi itu karena kan penglihatan terus menurun, menurun, menurun. Mhm. Itu kan memang kadang-kadang kita mau melihat apa atau mungkin kita mau nonton apa atau kita mau membaca apa itu kan memang agak berat, gitu, agak kurang kurang mendukung untuk aktivitas-aktivitas itu yang menggunakan visual tadi, menggunakan penglihatan. Jadi Mhm. memang sempat merasakan keputusasaan, gitu. Dibilang nggak ada harapan lah, kayak nggak ada harapan hidup dan segala macamnya itu pernah di Mhm. momen-momen tertentu, di saat-saat awal-awal menderita glaukoma itu. Tapi kalau untuk sekarang, alhamdulillah ya sudah bisa dibilang bisa move on lah dari yang Oh, dari itu. Jadi berarti ya udah bisa survive ya, Mas ya? Udah bisa alhamdulillah kalau sekarang enjoy ya dengan kondisinya berusaha saat ini? berusaha survive lah. Kalau dibilang survive 100% ya masih sangat Belum? jauh. Sama sih, Masih Mas, belum. kayak saya. Nah, Kita mungkin beda-beda tipis ya, karena saya juga diagnosanya glaukoma. Tapi saya berharap ya apa yang masih saya punya sekarang bisa saya pertahankan gitu. Oke, nah itu tadi kan sedikit cerita atau kondisi tentang Mas Akbar. Nah, saya ingin lanjut ngebahas yang tadi aktivitasnya Mas Akbar nih. Kalau Oke. untuk ngajar mungkin teman-teman tunanet yang lain udah banyak kali ya. Tapi saya tertarik sama yang invest tadi, Mas. Oke, Itu monggo. awalnya tertarik sama invest tuh gimana sih? Oke, jadi kalau Kok bisa untuk mau gitu? invest, ah, ah. Oke, jadi kalau untuk invest ini memang awalnya karena pertamanya itu ya coba-coba gitu, coba-coba Oke. lah, itu coba-coba, itu kan, Mhm. coba-coba. Terus kedua, ya siapa tahu bisa menambah income gitu, walaupun cuma sedikit, kan? Iya. Karena kan ya modalnya juga sedikit, nggak modal yang besar, itu kan. Jadi ya siapa tahu dengan modal yang sedikit tadi bisa mendapatkan untung yang juga sedikit lah seenggak-enggaknya gitu loh. Gitu. Tapi awalnya Tapi kalau berkelanjutan, Mas. tapi berkelanjutan. Jadi uh, berkelanjutan. Alhamdulillahnya gitu. Tapi kalau awalnya ditanya kenapa kok invest, kok main saham, trading saham ya. Ya pengen Heeh. coba-coba tadi awalnya. Coba dulu. Gitu. Oke. Wah, ini saya menarik banget nih karena Oke. seorang tunanetra gitu, apalagi totally blind Mm-mm. gitu kan, Mm-mm. tertarik sama Mm-mm. dunia investasi, Mm-mm. apalagi mainnya di investasinya saham gitu ya. Nah itu Ya. bisa Mm-mm. dijelasin sedikit nggak, Mas? Oke. Apa Mm-mm. sih yang dilakuin itu Mm-mm. aktivitasnya atau mekanismenya gitu loh. Mekanismenya Mulai ya. dari awal mulanya Mas Akbar terjun gitu, Mm-mm. kok Mm-mm. bisa tertariknya sama Mm-mm. saham, padahal kan ada yang lain gitu, ada Oke. Mm-mm. jenis-jenis investasi yang Mm-mm. lain gitu. Kenapa Mm-mm. tertariknya di saham? Oke.
Kalau untuk saham ini karena tadi kan udah saya bilang awalnya memang karena coba-coba, terus kedua ya siapa tahu bisa menambah income walaupun cuma sedikit dari modal yang sedikit. Jadi, Aha. terus yang ketiga, kenapa kok milih saham, kenapa kok nggak yang lain gitu kan Mas Indra tanya, kenapa kok mungkin Mas Mhm. Indra mikirnya kenapa nggak emas, kenapa nggak rumah, kenapa nggak ini gitu. Nah satu karena kalau saham itu sifatnya liquid. Liquid itu maksudnya mudah Oke. diperjualbelikan gitu. Mhm, Jadi kalau mhm. kalau kita invest di properti, maksudnya tanah ya tanah, itu kan kita harus nunggu dulu pembeli itu kan. Itu pun nggak bisa 1 hari 2 hari, bisa nunggu lama. Iya, lama pasti. Nanti harus kita mungkin ya mungkin kalau teman-teman yang bergelut di bidang properti lebih tahu kita harus nanti datang ke notaris, ubah ini akte surat tanah segala macam. Nah, itu agak agak ribet lah gitu loh. Ya bisa mungkin, tapi ya kalau untuk sekarang dan waktu itu saya memang memilihnya saham karena lebih mudah untuk diperjualbelikan. Jadi sifatnya itu liquid. Karena termasuk investasi yang likuiditas kan itu saham Mhm. dan yang lainnya itu ada beberapa lagi gitu. Jadi kenapa saya pilih saham ya tadi itu yang pertama. Terus yang kedua harganya terjangkau. Jadi Wow, karena kenapa saya saya baru bilang tahu itu. terjangkau? Mhm, kenapa saya bilang terjangkau? Karena memang kebanyakan orang mikir, wah saham itu pasti pemainnya orang-orang yang udah duitnya udah nggak karuan di mana-mana ya. Nah, Ya itu mungkin Mas. bisa dibilang gitu. Bisa juga dibilang gitu. Tapi ya nggak semua orang pemain saham kayak gitu. Tuh, jadi ada memang Oh. pemain saham itu yang kecil-kecilan. Contohnya seperti saya ini. Meski modalnya belum seberapa ya cuman ya tadi itu awalnya coba-coba terus siapa tahu dapat untung yang sedikit dari modal yang sedikit gitu. Jadi kalau dibilang itu modalnya besar ya ada yang modalnya besar ada. Tapi juga ada yang modalnya kecil karena harga saham itu bervariasi. Bervariasi dalam hal ini tergantung company-nya, tergantung perusahaannya. Mhm. Menjual ke publik itu per lembar saham nominalnya berapa rupiah atau berapa USD. Nah itu berbeda-beda, nggak semua sama gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan dari sumber daya kita, maksudnya dari budget kita yang mungkin, maksudnya maksudnya contohnya juga saya ini ya, saya juga budget yang terbatas itu bisa berinvest atau bermain saham itu di saham-saham yang mungkin secara capital gain, secara nilai nominal itu relatif murah, bisa dibilang gitu. Karena kenapa Oke. dibilang murah? Karena memang ada yang mahal-mahal. Memang mungkin kalau orang-orang berpikiran yang mahal-mahal itu yang modalnya besar, ya mungkin itu Nah, yang itu bisa Mas. dibilang murah. Saya tahunya yang itu Mas. Iya, gitu. Jadi modalnya terjangkau lah, relatif terjangkau. Itu, Hmm. jadi itu kenapa saya milih saham, kenapa enggak yang tanah. Kalau tanah kan mungkin kalau misalnya contohnya di Jakarta atau Surabaya itu per meter persegi udah bisa sampai 20 juta, Wah, 30 juta udah per jutaan square. Mas. Iya. Udah Nah, belasan itu itu. kalau saham kita 50.000 aja sudah dapat. Itu memang nggak banyak Oh. gitu. Memang nggak banyak pilihan opsinya, tapi Mhm. dibilang bisa atau enggak Tapi ada bisa. ya? Tapi ada. Tapi kalau tanah kan 50.000 Oke. di Jakarta nggak bisa beli apa-apa. Wong per meter aja 30 juta. Nah, kan Oh, gitu kan tanahnya cuman maksudnya. di pot aja mungkin Mas. Nah, iya, kita mau tidur aja udah nggak cukup itu. Iya. Gitu kan. Nah, Jadi ya heeh. mhm, Nah, tadi, Mas Akbar bilang, apa namanya, mhm, cukup terjangkau gitu. Seterjangkau mhm. apa sih gitu? Sampai Oke. teman-teman mungkin teman-teman yang lain yang minat kok bisa 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 Mhm, ikutan juga gitu. Emang mhm, seterjangkau apa mhm, gitu? mhm. Kalau untuk seterjangkau apa, itu memang relatif, ya. Maksudnya siapa yang memandang itu terjangkau. Nah, pertama Mhm. itu kan, kalau kalau bagi saya pribadi yang modalnya sedikit, memang terjangkau itu, saya golongkan ya, ini itu bisa di bawah Rp3.000, 3.000. Rp3.000 per lembar. Jadi ini perlu Oke. diingat juga, jadi saham itu kita nggak bisa beli.
sama kayak kita Halo Mas Akbar, maaf suaranya mic-nya agak tertekan. Oke, sekarang kan? Nah, aman. Oke, lanjut. Oke, jelas. Oke. Siap. Jadi kalau saham itu memang nggak bisa kita beli, oh aku beli 1 lembar atau aku beli 2 lembar, 3 lembar, nggak bisa. Jadi ada satuannya, satuan kita pembeliannya itu. Jadi itu Oke. 1 lot, minim itu 1 lot, dan 1 lot itu jumlahnya 100 lembar. 100 lembar. Nah, dan di dalam dunia saham itu ada yang per lembarnya itu di bawah 3.000, bahkan di bawah 600 atau 500 rupiah. 1 lembar. Iya, per lembarnya. Oke. Nah, 1 slot Lembarnya. itu ada 1 lot itu 100 lembar. 100 lembar. Berarti 100 kalau lembar. Rp500 kali 100 gitu ya, 1 Ya, lotnya. 50.000. Nah, makanya kan tadi saya Oh bilang kan iya. 50.000 kita bisa beli saham. Nah, kalau beli tanah di Surabaya atau di Jakarta udah nggak bisa. Nah, Iya, iya, iya. makanya bilangnya seperti itu kan tadi saya. Karena memang kalau dibilang terjangkau ya terjangkau memang gitu loh. Tergantung kita mandang sahamnya. Kalau saham-saham yang kita cari, yang kita ingin, yang kita incer itu saham-saham yang ada itu istilahnya itu blue chip. Saham-saham blue chip atau top 10 tertinggi di Indonesia aja, nggak usah level Dunia. Asia atau global lah, Indonesia aja. Itu yang masuk 10 besar itu udah harganya mahal-mahal. Itu makanya kalau dibilang Oke. itu kita terjangkau ya ada yang terjangkau. Itu malah terjangkau sekali. Di bawah 500 itu masih ada yang 300 rupiah per lembar. Berarti kalau kita beli 1 lot itu 30.000. Itu Nah, harga nasi goreng mungkin di Menteng. lah itu kalau 1 lotnya cuma 30.000, 50.000, kita untungnya dapatnya seberapa? Nah, itu tadi. Dengan modal yang kecil, keuntungan juga kecil. Oh iya Itu berarti ya. konsekuensi. Oke. Karena di dalam dunia apa namanya invest atau bisnis, kalau modal kita kecil ya Dapatnya mungkin kita kecil. masih mungkin mendapatkan profit yang besar, yang tinggi itu masih mungkin, cuman itu susah sekali, mungkin hampir mustahil. Tapi dibilang bisa ya bisa, masih cuman ya sangat inilah susah lah gitu, berat gitu loh. Makanya kalau kita ingin mendapatkan profit yang besar, memang kita butuh modal yang besar. Nah, tapi kita bisa mensiasatinya sekarang. Gimana cara Nah, gimana tuh? mensiasatinya? Dengan modal yang kecil, kita bisa mendapatkan keuntungan yang relatif besar. Bukan besar, tapi relatif besar. Nah, itu dengan cara trading. Jadi di dalam dunia saham itu terbagi menjadi 2 blok. 1 investment, ya invest. Yang kedua trading, dagang. Nah, kalau dagang itu kenapa bisa lebih besar? Karena aktivitasnya itu bisa tiap hari. Tapi kalau Oke. invest itu cenderungnya untuk long term atau jangka panjang. Jangka panjang di sini bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin 20 tahun, 25 tahun juga bisa, terserah udah terserah yang pemilik sahamnya itu mau sampai kapan itu jangka dia memegang saham itu. Tapi kalau untuk trading itu bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan juga bisa gitu. Jadi kalau kita trading itu kita bisa mendapatkan keuntungan tiap hari. Memang kecil, tapi kalau sering, nah logikanya kan kita juga mendapatkan untung yang lumayan, lumayan Oke. besar kan, gitu kan, relatif besar. Makanya saya bilang relatif besar, bukan besar, relatif besar. Gitu. Jadi kita mensiasatinya dengan cara trading. Itu. Tuh, jadi Nah, kalau invest itu untuk jangka panjang, kalau trading itu untuk jangka pendek, short term. Gitu. Berarti kalau untuk keuntungan, kalau yang long term sama yang tadi trading yang jangka pendek, kemungkinan besar untungnya lebih ke yang tiap hari itu ya, yang kita trading tiap hari ya. Iya, Jadi kita tapi kan tadi itu susah. nganalisa setiap hari gitu ya. Nah, susah kan. Nah, Oh, jadi ibaratnya kita harus ngecek ngecek pasar market itu iya. bergeraknya seperti apa sekarang. Jadi mantau Lagi terus ya Mas ya. lagi uptrend atau downtrend.
gitu. Lagi uptrend, Oh, downtrend. Nah, itu nah kita Mas harus Akbar, bisa aha, gimana, Mas? gimana gimana? Ya, Mas Akbar milihnya yang mana tuh untuk saat ini atau yang selama Mas Akbar Kalau ikutin? untuk saat ini saya lebih fokusnya ke trading, memang lebih banyak mainnya di Aha. situ, tapi saya juga udah mulai coba untuk invest untuk jangka panjang. Karena apa? Wah, Karena apa? Invest itu lebih kita apa ya, diri kita itu tenang. Maksudnya kita cukup analisis sekali. Maksudnya aha, analisis sekali itu ya di bukan awal. berarti nggak ngecek lagi gitu, bukan, nggak. Cuman kita cukup analisis total itu sekali, Mhm, analisis perusahaannya, ya, analisis fundamental. Tapi kalau trading kita butuh mhm. itu analisisnya itu mungkin ya bisa setiap hari mungkin atau mungkin seminggu sekali. Oh, jadi mantau terus ya Mas ya? Iya, nah itu sedangkan kan kalau kita punya kesibukan lain, kita punya pekerjaan lain, Iya, kita betul punya betul betul. profesi di bidang lain. Kalau kita mau seperti itu terus ya, ya monggo silahkan. Tapi ya mending invest lah gitu. Jadi kita kerja, uang kita itu kita taruh di saham. Itu nanti kita invest untuk jangka panjang. Itu bisa untuk kita mungkin beli rumah mungkin atau mungkin merit juga bisa gitu kan. Nah, itu kan untuk jangka panjang bisa 3 tahun, 4 Betul tahun, betul 5 tahun betul. ke depan kan, gitu loh. Itu untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk trading itu harian, mingguan, bisa bulanan. Itu ada yang harian, itu jadi sehari beli, sehari jual, sehari beli, sehari jual. Nah, itu memang ya harus butuh analisis sendiri gitu, nggak asal jual beli, nggak. Itu udah dianalisis dulu. Cuman mereka analisisnya memang sangat cepat gitu loh. Hmm. Tuh. Oke. Nah, tadi kan udah Hmm. dikasih tahu tuh Hmm. mulai dari saham yang apa Hmm. namanya cukup terjangkau buat mungkin Hmm. teman-teman bisa mulai ngelirik ke arah sana. Hmm. Terus apa namanya mekanismenya. Hmm. Nah, sekarang saya lebih mau detail lagi nih, mekanisme Oke. dari awal sampai Hmm. dapat untung. Ya walaupun untungnya tadi yang Mas bilang nggak Ah, terlalu besar atau bahkan mungkin cukup relatif aja gitu, nggak gede mhm, banget juga mhm, karena tergantung modal. mhm, Nah, itu mhm. mekanisme dari awal kita entah Oke. beli apa namanya beli lembaran atau beli berapa lot gitu sampai di apa namanya dianalisis atau Eee, diapain gitu saya coba heeh, bisa di ini enggak Mas? Saya agak kurang-kurang oke, paham juga nih karena oke, oke, baru siap, oke, tahu juga nih. oke, oke, mhm. Jadi, ini lebih ke berarti, tekniknya gitu ya, Mas Indra ya? Iya. Oke, Sesuai yang Mas Akbar alamin aja ya kita di sini nggak ngomongin mhm, ilmu pastinya karena kalau ngomongin ilmu pastinya banyak mungkin teman-teman yang lain mhm, yang udah lebih kemana-mana heeh, ya heeh, ilmunya kan. Saya iya, di sini cuma mau ngeliat dari perspektifnya Mas Akbar aja. Gimana oke, tuh Mas Akbar? mhm. Nah, untuk pertama kali langkah awal memang untuk Aha, membeli, karena ini juga paling penting karena kita kan dari tadi udah kita bicara sahamnya, jenis-jenisnya, harga terjangkau, aha. kita nggak tahu di mana belinya ini kan gitu kan. Nah itu saya Nah, bingung ntar. Saya mau coba juga jadi soalnya. kalau untuk saham itu kita nggak bisa asal datang ke misalnya kita membeli ini saya sebut ini aja ya, sebut perusahaan X gitu aja ya, biar nggak Siap. disangkain promosi nanti. Nah, misalnya Mas Indra ingin membeli saham di perusahaan X. Ya, Aha. Mas Indra bukan berarti terus Mas Indra gedor-gedor kantornya, saya beli ini sahamnya. Nggak bisa gitu juga gitu. Jadi kita butuh yang namanya perusahaan sekuritas. Apakah Oke. itu perusahaan sekuritas? Perusahaan sekuritas itu bisa diistilahkan tuh media perantaranya. Butuh perantara, Oh. broker. Kita butuh broker. Ya, itu yang bisa nanti menyediakan saham dari perusahaan X tadi. Jadi bukan kita terus gedor-gedor kantor perusahaannya atau kita datang ke bursa efek Indonesia gitu, kita datang ya. Bisa ada perusahaan sekuritas. Nah, memang perusahaan sekuritas itu ternaungi di bursa efek, tapi ya bukan berarti kita datang ke bursa efek, tapi ada memang Mhm. perusahaan sekuritas itu ini ada kantornya sendiri gitu loh, ada kantornya sendiri. Nah itu kita butuh mereka itu. Jadi kita datang ke perusahaan sekuritas, setelah itu Mhm. kita tentukan kita mau beli
saham perusahaan X dengan nominal berapa, dengan dengan nilai berapa, dengan volume berapa. Maksudnya Mhm. volume di sini berapa lembar, berapa lot ya, berapa lot, bukan berapa lembar, berapa lot, karena minimal kan satu lot, minimal satu lot 100 lembar, jadi kita beli berapa lot. Nah, kita Aha. tentukan. Nah, setelah itu setelah kita beli, ya ada transfer juga di situ, ada transfer, tapi ya nggak usah terus kita panik, cemas gitu. Ini nanti uangnya di transfer beneran nggak ada ya. Itu sudah terawas, sudah ada yang pihak yang mengawasi itu gitu loh. Ada yang namanya itu OJK. Jadi OJK itu memang fungsinya untuk mengawasi perusahaan-perusahaan sekuritas itu. Dan itu juga Mhm. diawasi sama Bursa Efek juga kalau nggak salah. Setahu saya gitu. Jadi ya nggak usah terus kita bingung nih nanti uangnya nyampe apa enggak. Nah, nanti setelah itu udah step awal itu udah, nah kita udah megang ini sahamnya, nah barulah kita putuskan. Tapi sebenarnya kita putuskan dulu di awal, kita mau trading atau investing. Kalau Mhm. kita putuskan udah dari awal tuh investing, ya udah kita analisis, itu namanya analisis fundamental. Jadi kita analisis perusahaannya. Mhm. Perusahaan ini sehat nggak? Nah, strukturalnya gimana? Misalnya manajernya, direkturnya itu orang-orang yang benar nggak? Ini jangan-jangan orang orang nggak benar ini, maksudnya ini penipu atau gimana. Nah, itu kita analisis semua, terus laporan keuangannya, pendapatan, keuntungan. Nah, itu kita baca, nanti kita kita kan bisa nanti kita buat rata-rata aja gitu loh. Sederhananya Ah. biasanya gitu, kita buat rata-rata, misalnya pendapatannya ini kok cenderung naik dalam 10 tahun. Misalnya Mas Indra ingin invest itu sampai 10 tahun ke depan. Nah, berarti Mas Indra Mhm. harus melihat track record-nya, ya track record-nya itu 20 tahun atau 10 tahun yang lalu. Oke. Gitu. Jadi supaya Mas Indra itu punya gambaran yang eh, Ah. jelas gitu loh. Karena kan ini 10 tahun ke depan, jadi Mas Indra harus baca Iya. 10 tahun yang lalu. Logikanya kan Oke. gitu kan, jangan 3 tahun yang Jadi lalu ya terlalu pendek. heeh. Nah, Jadi tuh kita yang menganalisis sendiri ya, bukan dari sendiri. Nah, apa namanya perusahaan sekuritas tadi. bukan perusahaan sekuritas itu hanya perantara aja gitu. Ibaratnya Oke. ya brokernya tadi. Ya. Oh, Jadi kita setelah yang kita harus punya, analisis. kita yang analisis sendiri. Kita yang analisis sendiri, betul. Jadi kita Oke. analisis, nanti kita ambil tadi itu contohnya 10 tahun ke depan, berarti track record-nya harus 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Nah, nanti kita Mhm. bisa ini bisa buat di situ pendapatannya ini cenderung naik terus Mhm. nih, profitnya juga naik terus. Nah, habis itu kita putuskan kita mau 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 yakin ini 10 tahun ini atau ada perubahan yang mungkin dalam 4 tahun aja lah ini kok kayaknya kayak gini ya gitu. Makanya sebelum beli itu memang kita harus putuskan dulu ini invest atau trading. Setelah itu kalau sudah misalnya kita putuskan invest, perusahaannya apa. Jadi jangan beli dulu. Nah, ini tadi kan kita langkah awalnya, step membelinya dulu kan yang saya Aha. jelasin. Nah, tapi sebenarnya yang lebih bijak itu kita putuskan dulu mau invest atau trading. Kalau kita mau Oke. invest di mana? Perusahaan apa? Berapa Aha. lama? Nah, supaya kita bisa analisis dulu. Setelah itu kalau kita sudah analisis, kita datang ke perusahaan sekuritas, kita menghubungi broker, kita baru beli di situ. Jadi nggak beli dulu baru analisis, itu Mhm. agak kebalik gitu. Tapi kan ini tadi kan yang saya jelaskan kan step awal membeli kan biar jelas gitu kita Mhm. harus kemana dulu gitu. Jadi kita putuskan dulu mau invest atau trading. Kalau invest ya perusahaan apa, berapa lama, modal kita berapa gitu. Itu harus jelas, harus nggak boleh asal ya udahlah segini aja. Nah, jangan gitu, harus pasti gitu loh. Terus pasti memang Iya, karena ini mainnya uang gitu kan. Kalau cuman 1.000, 2.000, 3.000 rupiah mungkin nggak terlalu dipikirin mungkin nggak kalau berasa. cuman Iya ini kan betul. nominalnya kan relatif besar dan untuk jangka waktu yang lama gitu loh. Jadi harus diperhitungkan Oke. benar-benar. Itu jadi Nah, Mas Indra. itu Hmm, kalau misalkan kita udah beli, misalkan saya hmm, gitu sebagai pembeli, saya beli 3 lot Oke, misalkan. Nah, oke, saya misalkan mau yang invest aja lah, jangan yang trading. Karena kan kalau tadi oke. kata Mas Akbar, kalau trading itu kan tiap hari kita harus mantau kan. Hmm, Sementara kita nggak punya banyak waktu untuk ke arah sana mulu gitu, ngurusin itu mulu. hmm, Makanya hmm. apa namanya yang invest tenornya berapa tahun gitu. Nah itu Oke, begitu di oke. tengah-tengah nggak bisa kita ambil dong. Jadi sistemnya kayak apa namanya
deposito? Oh, bisa, bisa. Kalau untuk dijual itu bisa, cuman kan makanya di saham itu terutama invest itu Mhm. yang paling penting itu komitmen. Kalau kita Oh, sudah jadi oke 5 tahun, walaupun kalau kalau 5 bisa ya tahun, 5 kalau belum tahun itu 5 tahun heeh, tetap bisa dijual gitu? bisa untuk Oh, misalnya, untuk mendesak misalnya itu bisa. oke. Tapi kan makanya itu komitmen lah gitu loh. Jadi Iya, jangan 10 tahun terus, 4 tahun dijual lah. Ya nggak nyampe, nanti kita nggak malah kita malah nggak nanti dapat malah ya, nggak nyampe targetnya yang 10 tahun itu, padahal kita sudah analisis untuk 10 tahun ke depan. 10 tahun. Oh, Nah, jadi komitmen yang paling penting kalau untuk invest itu sabar. oke. Jadi orang invest itu biasanya orang-orang yang sabar, investor itu dia bisa nahan Or nahan ini dulu, nahan diri gitu. Aku pengen uang lah segini, jual aja lah. orang Ini mumpung orang tinggi yang gitu. sabar. Orang Ya, yang harus sabar orang sama yang orang sabar. yang uangnya nganggur, Mas. Nah, itu dia kalau invest. Karena untuk jangka panjang uang itu didiamkan Iya, gitu kan. kalau uangnya nggak Mhm, nganggur nggak bisa kayaknya, Mas. mhm. Nah nah, Oh, kalau mhm. investasinya berupa saham, bisa rugi nggak sih? Ini perlu di ini juga. Kalau rugi bisa sampai seberapa gitu? Oke, bagus. Nah, ini perlu juga diberitahukan sama nanti ini pendengar yang mendengarkan podcast ini. Jadi invest di saham itu bisa rugi nggak? Jawabannya Mhm. bisa. Tapi bisa untung nggak? Lebih bisa. Wow, jadi peluang untungnya lebih Kenapa? tinggi ya? Lebih tinggi sebenarnya. Oke, kenapa saya bilang itu? Habis ini saya jelasin. Jadi kalau rugi Aha. itu biasanya ya ada di kesalahan kita sebenarnya. Maksudnya ya kalau kita bilang rezeki itu di tangan Tuhan ya itu memang faktor X, Betul. faktor eksternal. Kita nggak bisa Iya, otak-atik lah itu ya, nggak iya bicara ke betul. situlah gitu. Tapi kalau kita rugi itu ya mungkin dari kesalahan kita sendiri, kita salah analisis atau mungkin ya tadi itu kita nggak sabar Mhm. gitu. Akhirnya dijual. Nah, akhirnya ketika ini kan misalnya kita invest untuk long term 5 tahun. Nah, ketika 2 Aha. tahun dijual. Memang 2 tahun ini untung, tapi ternyata itu harganya naik terus sampai 5 tahun. Harusnya Oke, kan jadi biasanya itu untungnya lebih heeh, gede kan jadi kalau kita bisa heeh, ya, nahan. iya 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 iya, saya ngerti. Berarti kalau Mhm, misalkan itu kita diemin sampai 5 tahun, mhm. kita bisa dapat lebih dari itu, Nah walaupun itu, kita lepas memang sih di 2 tahun kita iya, untung, tapi 5 udah tahun kita untung untung, lebih gede berarti kan ya oke, ya hitungannya heeh, rugi. hitungannya rugi kan, Iya gitu. Ya iya, keuntungan bener bener semu lah bener. gitu, untung sih, Iya cuman iya, semu kan. untung 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 dari modal yang kita tanam, pertama gitu maksudnya, Mhm, bukan untung secara mhm. keseluruhan, kita Nah, masukin uangnya buat tenor waktu tertentu begitu kan? betul, Oke oke gitu. oke. Jadi makanya bisa rugi bisa, jadi bisa salah analisis, bisa kita nggak sabaran. Karena memang, tadi itu saham itu yang pertama tadi saya bilang sifatnya kan dan itu Mhm. memang, pasar itu kuat gitu loh pengaruhnya di saham. Contohnya gini, waktu ada mungkin Mas Indra juga tahu waktu ada bom di area ini, mana, Sarina, Tamrin. Oke, iya iya iya, Itu, sedangkan di situ tuh pusat bisnis kan, betul. banyak, pusat-pusat bisnis di situ. Nah itu saham terpengaruh, gitu. Oh, itu Secara nah, yang di situ mhm, aja, yang di lingkungan situ aja atau mhm. keseluruhan? Maksudnya yang kantor-kantor Nah, yang ada di sekitar jalan itu kan kalau nggak salah heeh, di Jalan Tamrin ya, MH Tamrin? Tamrin, heeh, Mhm. Tamrin. Ya ya memang sih lokasi ibaratnya lokasi terornya di situ, tapi, bursa efek itu kan juga dekat dari situ. Iya, di Otomatis orang mau Jalan Sudirman. otomatis orang mau beli ini, mau naruh modal kan juga pikir-pikir, "Wah ini Indonesia kok nggak kondusif?" Oh iya, betul betul betul. Gitu. Jadi logikanya sampai ke situ. Jadi analisis saham itu memang ya yang paling penting analisis perusahaannya, tapi kalau memang kita udah mendalam, kita bisa analisis sampai ke tingkat politik, geopolitiknya. Jadi ini Mmm, kondusif nggak Indonesia? Makanya kalau tadi itu dibilang pasar itu berpengaruh sangat kuat, ya tadi itu kondusif nggak ini Indonesia ini?
Nah, sedangkan kita Oh, udah bener nih oke. analisisnya, tapi tiba-tiba ada, ya ini nggak minta sih, misalnya tiba-tiba ada bom, Heeh. ya analisis tadi bisa hancur, seenggak-enggaknya bisa Oh, rusak oke. sedikit lah gitu. Heeh. Nah, Atau itu kan kayak faktor sekarang ya Mas ya eksternal. pas heeh, Hmm. atau kayak sekarang ya zaman apa, kemarin 2020 tahu-tahu pandemi gitu, wah nggak ada yang tahu, Hmm. tahu-tahu turun semua. Kayaknya nggak Nah, cuman itu dunia dia. invest aja deh, hampir semua Nah, properti, otomotif semua, mungkin yang harga-harga heeh. pada turun kali ya? Semua. Makanya padahal kita udah analisisnya bener ini, udah perfect, Iya. kita udah sampai inilah gitu. Tapi tiba-tiba ada goncangan. Nah, itu memang saham itu ini rentan gitu loh. Rentan di Mhm. situ, rentan. Tapi itu akan cepat kembali, Mas. Nah, makanya kalau dibilang untung rugi bisa, untung lebih bisa. Lebih bisa? Jadi jadi kan Oke. kalau kayak kayak teror gitu ya, jangan bilang bom lah, misalnya kayak teror gitu. Ah Itu kan sifatnya kan temporal kan. ah. Jadi untuk waktu-waktu tertentu aja, maksudnya untuk Tertentu, waktu betul. itu gitu. Mungkin kalau udah 2 bulan udah kembali lagi. Nah, itu biasanya harga saham itu cenderung naik, uptrend Mmm. gitu. Jadi tapi biasanya orang itu ketika harga turun itu bingung. Mau Nah, padahal dijual gitu? Heeh, mau akhirnya bingung kan, diterusin "Waduh kok gitu? turun terus nih, waduh rugi nih kayaknya." Nah, padahal Heeh. orang maksudnya ya jangan jangan ya nggak cuma orang sih, maksudnya nggak cuma orang, ya saya aja sendiri juga ngalamin itu, pernah Oh, ngalamin kayak gitu. Jadi waktu harga turun saya bingung, "Wah jual lah, jual jual, ini udah makin turun." Ternyata 2 bulan ke depan itu naik naik lagi? sekitar 60% lebih tinggi, Mas. Wow. Nah, Mak itu makanya itu. heeh. Nah, itu Itu dari jadi dari kondisi-kondisi mhm kayak gitu heeh, mhm dari mhm kondisi-kondisi kayak gitu, sepengalaman Mas Akbar, berarti apa ya, karena salah analisis tadi, mhm ada langkah-langkah yang dilakuin nggak? Kayak misalkan kayak yang tadi Mas mhm. Akbar bilang, Oke. karena apa, waktu beberapa tahun yang lalu Nah, ada teror bom, terus oke. kayak sekarang Mhm lagi zamannya, apa mhm namanya, pandemi gitu kan. Kan mhm di mhm luar mhm analisis kita nih, karena itu faktor, mhm faktor eksternal gitu kan, kita nggak mhm tahu gitu. Nah, mhm berhubung mhm. kita nggak tahu itu, mmm, kita punya, apa ya, bisa nyiasatin nggak kalau Punya tameng gitu seandainya nggak ya maksudnya? heeh, kalau seandainya, oh, kalau Oke. misalkan beberapa tahun ke depan terus Mhm ada, situasi atau kondisi yang nggak kita inginkan, kita harus mhm. ngelakuin apa nih? Gitu. Udah dipikirin juga berarti dari awal ya? Udah pasti, Mas. Karena invest itu harus memikirkan sampai ke tingkat kemungkinan terburuk. Gitu, kita harus siapkan. Jadi nggak Oke. cuma kita mikirin untung, nanti untung berapa, wah ini nanti tabunganku nambah, ini depositnya nambah, nggak cuma itu. Tapi kita pikirin juga tingkat kemungkinan terburuk itu sampai di mana nanti. Jadi kalau untuk yang sifatnya temporal tadi ya contohnya ini kita pakai kasus yang teror tadi, Heeh. ya atau mungkin pandemi lah, pandemi ini, itu kan hanya sementara ya, kita nggak tahu sih kalau kalau pandemi ini sampai kapan, kayak yang ini ya. Aha. Tapi kalau untuk Mhm. teror itu kan ya paling, ya Sebulan, bisa 2 di bulan hari itu kali aja ya? mungkin sampai 2 minggu ke depan itu, 2 minggu, mungkin itu efeknya biasanya. Tapi setelah itu cenderungnya naik. Nah, untuk mengantisipasi itu, makanya tadi kan saya bilang, kita mending invest. Mhm. Karena invest itu untuk jangka yang panjang, 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Jadi kalau untuk harganya turun hanya seminggu ya nggak masalah. Nggak usah panik dulu Jangan berarti ya? bingung, nggak usah panik. Nah ini biasanya saya juga lah, saya juga itu pernah ngalami itu panik. Padahal saya udah ini maksudnya udah planning, udah mempersiapkan ini sampai 1 tahun, 1,5 tahun. Ketika ada penurunan harga itu hanya 2 minggu, itu saya bingung. Mhm. Padahal itu hanya 2 minggu, padahal ini udah mau komit 1,5. Harusnya kalau yang bijak, yang mungkin udah yang expert di dunia itu bisa ngerti ini sementara ini. Mhm. Ini pasar, karena ada pengaruh pasar, karena saham itu kan pengaruh pasarnya kuat. Jadi mungkin ini lagi banyak orang yang jual saham. Jadi harga turun. Oke. Aha Nah, aha. tapi hanya sementara ini nanti naik lagi. Kenapa kok bisa menyimpulkan seperti itu? Karena secara fundamental, secara apa ya, ibaratnya perusahaan ini baik sebenarnya gitu loh.
Cuman karena ada sebagian besar orang, sebagian besar pihak itu sedang mengambil keuntungan, istilahnya profit taking di situ. Jadi sedang mengambil keuntungan, maka harga turun. Tapi ini sebenarnya untuk contohnya sementara hanya 2 minggu. Nanti ini naik lagi, gitu loh. Malah lebih tinggi nanti karena fundamental perusahaannya bagus. Makanya kalau Karena saya mungkin bilang kan sarankan mending jangka panjang gitu. Karena kalau jangka panjang itu kita lebih tenang. Syaratnya ya harus sabar itu, tapi harus iya sabar, jangan terus wah ini kok 1 bulan ini harganya turun terus. Ya kita harus cek 1 bulan turun ini karena apa sih? Karena perusahaannya bangkrut atau karena pasar. Kalau perusahaan bangkrut kayaknya nggak mungkin 1 bulan perusahaan langsung bangkrut. Pasti 2 bulan sebelumnya sudah ada iya, gejala. Ya kan? Sudah ada gejala. betul Itu betul pasti. betul. Jadi kalau 1 bulan ini turun ini pasti karena pasar. Kemungkinan besar karena pasar. Ya mungkin ada hal lain saya belum terlalu ngerti. Tapi kalau dari setahu saya ini pasti karena pasar. Nah kalau karena pasar, habis itu kita cek perusahaannya masih bagus nggak? Oke masih bagus, sampai 3 tahun ke depan masih bagus nggak? Oke masih bagus, ya udah aku simpan ini sampai 3 tahun ke depan. Udah itu yakin kayak gitu mas. Gitu. Oke. Jadi jangan gampang bingung ya. Waktu itu saya pernah ngalamin itu memang. Itu rasanya nggak enak. Ini udah terlanjur dijual, Terus tahu-tahu naik lagi gitu. udah terlanjur Trennya naik dijual. lagi. Ternyata naik lagi, lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, Itu memang orang sabar kan disayang Tuhan mas. berarti Mas Akbar apa belum cukup sabar? Iya berarti iya. Wah, oke. Gitu. Mungkin dari jam terbang Mas Akbar mungkin ke depannya mungkin bisa lebih apa ya, bisa lebih sabar lagi Mudah-mudahan ya, mungkin ya. insya Allah Heeh. lebih Nah, sabar lagi mas. Ya. nah itu kan tadi Hmm. apa ya kita ngomong ini kan apa namanya gejolak pas kita invest, terus di tengah-tengah dari kita invest itu ada kejadian entah apa tadi entah karena kayak sekarang pandemi atau ada kejadian-kejadian lainnya gitu. Sempat menurun sesaat terus trennya naik lagi gitu karena kan kita jangka panjang. Nah, gimana kalau jangka panjang misalkan saya naruh 5 tahun. Nah, di tahun Oke. keempat atau di 4,5 tahun atau di setengah tahun sebelum saya mencapai target itu baru apa namanya baru ada gejolak di sana terus turun. Nah, itu gimana itu? Oh, Pas pas oke. selesai 5 tahun Kalau apa hitungannya rugi atau masih untung? oke. Nah, tadi kan yang saya bilang kan kemungkinan terburuk juga harus kita pikirkan. Jadi misalnya kita Mhm. udah analisis 5 tahun. 5 tahun yang lalu ini udah bagus, jadi kita siap lah untuk komitmen 5 tahun ke depan. Aha, Tahun keempat ada pandemi, misal. aha. Semua runtuh, perusahaan sudah banyak yang gulung tikar. Nah, ini sekarang udah, maksudnya kalau seperti ini, itu memang yang dipakai, kalau kalau saya sini, mungkin kalau mungkin ada Iya, yang pihak lain yang lebih ngerti gitu pengalamannya kan, Mas Akbar. lebih ini, Heeh. tapi kalau setahu saya, ini kalau sudah seperti ini kebijakan kita sendiri, Oke. gitu. Karena jujur kalau untuk seperti ini saya belum belum nemu, maksudnya belum dapat trik khusus gitu, maksudnya cara yang tetap untung, Analisanya kita belum tetap bisa dapat pas untung. ya. Kita tetap dapat untung. Itu belum 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 ini sih, saya belum belum terlalu ngerti. Gitu. Tapi kalau ketika pandemi kita invest di perusahaan Mhm. tertentu atau sektor tertentu kita untung, itu maksudnya saya lumayan ngerti di situ. Tapi kalau kalau yang udah analisis 5 tahun bagus, tahun keempat tiba-tiba pandemi, misalnya tiba-tiba ada gonjang-ganjing lah gitu. Mhm. Nah itu yang memang agak susah gitu loh. Tapi ya kita harus putuskan gitu, jangan terus kita diem aja meratap, ya enggak. Ya misalnya ini kayaknya ketika tahun keempat ini kayaknya turun terus ini sampai berapa tahun ke depan, ya udah kita putuskan untuk jual atau bertahan. Jual. Kembali lagi itu kan uang Oke. kita sendiri gitu loh, Iya, betul. uang kita sendiri. Makanya kalau kita terpengaruh terus sama pihak lain, maksudnya pihak mungkin ya pihak pasar atau mungkin pihak-pihak lain yang maksudnya bukan kita sendiri, ya Mhm. ini nanti kita malah cuman kena arus aja gitu, kita nggak tahu ini arusnya mengarah kemana nanti.
Iya, betul Tuh. betul betul. Jadi kalau Oh, seperti itu ya, kita putuskan kita tetap bertahan. aha. Bertahannya pun kita harus tahu dulu bertahan ini bisa untung nggak nanti ke depannya. Kalau misalnya bertahan tapi ke depannya bisa lebih untung lebih tinggi ya nggak masalah. Tapi kalau malah jeblok ya mending dijual sekarang walaupun untungnya baru sedikit. Dikit. Oke. Atau mungkin Aduh. ruginya baru sedikit lah nggak apa-apa daripada rugi banyak. Iya Gitu betul. loh Nah Mas. itu dia Heeh, tuh. Mungkin heeh. pandemi sekarang pada turun, jadi makanya dijual-jualin Hmm, daripada ruginya tambah-tambah mungkin ya. hmm, Bisa heeh, jadi seperti hmm, itu hmm, juga hmm, mungkin gitu. gitu. Aduh, saya udah mulai ngebul Mas. Hmm. Udah mulai ngebul Oke. saya. Yang Nah, ngasih ini juga ngebul ini kayaknya. iya, udah Oke. mulai ngebul nih kayaknya kepala. Nah, kalau untuk diinvest, terutama di saham, Hmm, itu ada semacam apa ya, hmm, semacam rekomendasi nggak? hmm, Misalkan ada yang diikutin, entah siapa siapa gitu, terus hmm, kita sebagai acuan kita lah hmm, gitu. Jadi, selain analisis dari kita hmm, hmm, sendiri, terus kita punya acuan atau kita punya oke. rekomendasi Hmm, entah dari siapa gitu kan, yang hmm, hmm. yang apa ya namanya, bisa, Eh, eee, iniin hmm, punya kita gitu. hmm. Ada nggak sih? Pertama, oke. Kalau pertama, kita harus pilih sekuritas yang sudah jelas. Nah, Karena betul. gimana pun itu perantaranya. Jangan sampai uang kita Mhm. dibawa kabur lah gitu ya. Tapi insya Allah lah ini 90% atau 95% bahkan itu broker di Indonesia itu udah sehat, maksudnya sehat itu udah terjamin gitu loh. Jadi bukan abal-abal, bukan abal-abal. Terus yang kedua, uh, tadi gimana pertanyaannya? Iya, jadi kalau misalkan Hmm, kita invest, hmm, untuk jangka panjang ya, long term. hmm, Nah, hmm, itu kan, kita kan dari awal emang udah menganalisis mulai dari hmm, perusahaannya, track record-nya gitu. Nah, hmm, selain dari analisis yang kita lakuin ke hmm, perusahaan yang mau kita taruh uang kita di sana, hmm, itu hmm. ada rekomendasi lain nggak? Oke, Misalkan dari perusahaan rekomendasi sekuritas itu ya. sendiri gitu. Misalkan, oh Pertama kamu, sekuritas, ah, pertama pihak sekuritas, terus kedua perusahaannya. oh itu dia ngasih ngasih apa namanya, ngasih Hmm, attention juga ya. Jadi apa yang harus, hmm, pemegang hmm, saham hmm, lakuin, apa hmm, mau hmm. dijual, apa mau tetap Pasti tetap mas, taruh pasti aja karena gitu, karena uh, karena kan ini kita gitu cuman sesaat hmm, gitu. hmm, pasti karena ya kita kan istilahnya kita naruh modal di perusahaan itu. Jadi kita harus tahu perusahaan ini berkembang nggak, terus laporan keuangannya sehat nggak, maksudnya sehat itu ini jangan-jangan ditutup-tutupin utang Mhm. tapi nggak bilangnya nggak utang, nggak transparan gitu loh, Oke. nggak transparan. Jadi makanya kebanyakan kalau investor itu lebih suka perusahaan yang transparan walaupun itu di situ profitnya kecil bahkan rugi, ada rugi misalnya ada rugi berapa gitu, nominal Mhm. berapa, tapi disampaikan di laporan keuangan itu Mhm. investor biasanya cenderung lebih suka gitu, lebih tertarik daripada yang nutup-nutupin nggak jelas. Karena kan kalau nggak jelas itu kita nggak tahu ini bagus apa enggak. Tapi kalau jelek Iya. kita bisa tahu oh ini jelek. Tapi ada sisi bagusnya enggak, ada sisi yang plus enggak dari perusahaan ini walaupun ini sedang rugi. Gitu. Jadi Oke. transparansi perusahaan itu penting. Terus yang pertama tadi perusahaan sekuritasnya, kedua perusahaan yang kita ingin invest itu juga berpengaruh. Nah, ada biasanya perusahaan-perusahaan itu disebut namanya LQ45. Jadi LQ45 itu perusahaan-perusahaan yang memang sehat, bisa dibilang sehat karena rajin memberikan ini laporan keuangan kayak gitu loh. Jadi bagus lah gitu, kinerjanya juga bagus gitu. Itu Oke. kalau menurut saya itu. Jadi selain dari analisis kita sendiri, kita dapat Heeh, rekomendasi-rekomendasi dari, yang tadi itu heeh, ya, dari heeh, perusahaan sekuritasnya tempat kita naruh heeh, modal tadi, terus heeh, perusahaan tempat kita, nanam uangnya gitu kan. heeh, heeh. Terus sama tadi yang tadi apa Mas Akbar bilang, saya lupa. Ya, ya itulah gitu pokoknya untuk, Ah, apa,
kita mendapatkan informasi-informasi selain dari analisis yang kita bikin sendiri gitu intinya ya. Aduh, Transparansi, Mas. iya. Saya sampai lupa. Transparansinya penting karena kalau untung ya udah dicantumin untung berapa, rugi berapa, Mhm, modal berapa, itu hutang berapa, itu harus diperjelas supaya investor itu tahu, oh ini hutangnya sekian, modalnya sekian, asetnya sekian. Nah, gitu kan mhm. bisa dibaca gitu loh. Kalau nggak jelas, nggak Oh, transparan ya orang mau invest nggak, ya nggak mikir-mikir, mau Mas, ini juga ya. jangan-jangan rugi, rugi nih, jangan-jangan gitu kan. Betul, betul, betul. Aduh, saya Tuh. ngebul Mas. Iya, saya juga ngebul Udah ini. lumah, udah lumayan juga ini kita. Nggak berasa emang Heeh, kalau ngobrol ini. Aduh, heeh, gitu. aduh. Nah, udah nggak berasa Ya, ini yang udah hampir penting 1 jam. mhm, mhm. Oke, berarti pengalaman di dunia Hmm. investasi khususnya saham sudah lumayan juga berarti Mas Akbar ya. Mungkin Ya, ini bisa lumayan tapi masih jadi jauh. enggak lah gitu kan. Itu ya apa track recordnya sudah ada gitu. Jam terbangnya mungkin nanti sudah Mhm, meninggi gitu. Di saat teman-teman mhm. tunanetra baru mulai, Mas Akbar udah bisa mungkin ngasih tips and trick mungkin ya. Karena saya Harapan juga termasuk salah mudah-mudahan, satu yang minat insyaallah. ini nih. Ya, insyaallah. Begitu, iya. Karena apa ya, ya saya Mhm, agak menarik sih pas mhm, dengar mhm, tadi Mas Akbar aktivitasnya tentang mhm, mhm, salah satu aktivitas itu tentang mhm, apa berjibaku sama dunia investasi khususnya saham mhm, gitu kan. Saya mhm, mhm, jangankan yang awas gitu ya teman-teman yang mhm, awas yang normal gitu. Saya sendiri mhm, yang ibaratnya masih lihat walaupun dikit-dikit, saya masih mikir gimana caranya mhm, ya gitu. mhm, Kalau mhm, investasinya dalam bentuk reksadana atau emas itu kan udah pasti mhm, gitu kan ya. mhm, Nggak mhm, mesti terlalu kompleks gitu apa yang harus kita pikirin, mhm, apa yang mhm, harus kita analisa. mhm, Tapi kok ini mhm. saham gitu kan mulai dari apa namanya Ya, perusahaan sekuritas, mulai dari kita beli, harga belinya berapa, mhm, track mhm, record yang mau kita taruh mhm. saham kita itu gimana. Oke. Terus kalau misalkan nanti sebelum jangka waktu ada sesuatu yang gak kita inginkan, kita harus gimana gitu kan. Jadi Mhm, kompleks mhm, banget gitu kan. mhm, mhm, Saya juga masih mikir gitu, oh gimana caranya ya? Oh ternyata setelah ya lumayan dapat mhm. pencerahan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Walau iya, walaupun saya mungkin dalam praktiknya belum tentu Mhm. bisa juga menganalisa yang seperti Mas Akbar lakuin. Tapi saya coba nanti kalau udah ada uang Mudah-mudahan nganggur. ya. Amin. Karena emang harus ada uang nganggur Mas. Gimana dong Mhm. kalau belum ada yang nganggur ntar saya bingung sendiri. Ya tadi itu ya yang apa yang saya bilang tadi kan yang di bawah Rp3.000 juga ada. Jadi jangan jangan dikira terus saham itu harus juta-juta gitu. Jadi ada yang 100.000, 100.000 per lot. Nah, maksudnya 100 lembar berarti Ah, masuknya per lembarnya itu 1.000 atau 1.000. kurang dari 1.000 itu ya lumayan Ada. banyak perusahaan-perusahaan yang kayak gitu. Oh, oke. Dan itu bisa buat pemula ya maksudnya buat Nah, gimana untuk caranya inilah, kita belajar menganalisa gitu untuk ya. coba-cobalah, gitu loh. Ibaratnya Oke. rugi kan kita nggak terlalu nyesel gitu loh, Mas, ya. Betul, betul, Mhm, betul, betul. coba Betul. dulu, Wah, mungkin bisa dilakuin sama teman-teman teman-teman tunanetra lain, lainnya heeh. ya. Mhm, Jadi apa namanya? Hambatan yang kita punya, kondisi yang kita alamin sekarang nggak jadi penghalang buat kita ngelakuin apa yang mungkin orang mhm, pikirin gitu kan. Bisa nggak mhm, sih? Emang mhm, bisa. Biasa aja mhm, kan mhm, seperti itu gitu umumnya. mhm, mhm, Nah ini saya ngelihat contoh satu Mas Akbar, saya sedikit terbuka ini nih dengan oh, hal-hal yang menurut mhm, orang-orang nggak mungkin gitu. mhm, Jadi mungkin bisa buat pelajaran juga buat mhm, teman-teman tunet yang lain, baik itu yang mhm, mhm, low vision gitu, baik yang totally blind atau mungkin buat mhm, teman-teman yang awas bisa juga mhm. gitu kan. Amin, Gitu. mudah-mudahan, mudah-mudahan. Oke lah Mas kalau begitu Mas. Ini udah Oke. lumayan juga kita. Saya juga udah mulai ngebul. Oh, iya.
Saya juga Iya, ngebul ini kayaknya. saya coba Iya. mau kulik-kulik dulu, mau cari informasi dulu. Wah, kali-kali saya Oke, siap. niatnya udah ini. Siap. Nanti kita Ya. ngobrol-ngobrol lagi Mas, saya tanya-tanya lagi tentang ini. Tapi saya nanyanya di Oke. belakang aja ya, biar enggak Oke, siap diikutin. Mas Bro. Oke Oke. lah kalau gitu teman-teman sobat Komloving, itu tadi kita udah denger salah satu aktivitas yang Mas Akbar lakuin, terutama saat pandemi Mas ya. Oh iya Mas Akbar, Pandemi. apa namanya main di Invest ini, tertarik di dunia Invest ini udah dari kapan sih? Dari 2016 akhir. Oh udah lumayan lama ya. Hampir 2017. Oke berarti udah lumayan nih jam terbangnya. Oke, Tuh. mungkin bisa jadi apa namanya pelajaran buat teman-teman yang lain juga nih dengan salah satu teman tunanetra yang bisa bilang sih udah hebat ini masih tinggal nunggu untungnya aja nih saya nih. Saya mau denger mungkin 2-3 tahun ke depan udah bisa ngapain gitu dengan keuntungannya. Keuntungannya. Iya, gitu. Kan dari situ bisa bisa menimbulkan rasa penasaran teman-teman yang lain juga pastinya. Oke lah kalau begitu. Oke Mas Akbar, Oke. terima kasih Mas Akbar atas waktunya. Oke, terima kasih Oke, banyak Mas Indra. penjelasannya Sama-sama. juga sangat, Oke, wah monggo, pokoknya monggo. lah materinya itu sangat Siap, siap. bermanfaat sih pasti itu mah. Mungkin nanti di lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut kali ya. Kalau ini kan Oke, dasar-dasar. topik yang lain Kalau juga saya bisa. sih Oke, siap. iya, kalau saya sih lihatnya sih nih baru ya belum ada apa-apanya mungkin kalau kata Mas Akbar mah ini mah masih pembukaan kali ya. Mungkin kalau saya Wah, nanyanya yang lain Mas Akbar jawabnya lebih detail, tapi sayanya nggak nangkep Mas. Jadi nanti kapan-kapan lagi aja kalau otak saya sudah oke, siap. mulai dingin kembali. Siap, monggo. Oke. Oke lah kalau begitu. Baik teman-teman Komloving. Oke. Sekian dari saya. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman.